Shalom buat kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau berbagi bagaimana pengalaman, bisa dibilang saya merantau gitu. Mungkin udah banyak yang kenal saya. Nama saya Nathanael Setepu, saya tinggal di Bau Mulia. Awal saya mau pergi merantau itu, saya orangnya sangat teliti dan konsisten gitu. Karena awal saya ditawarkan untuk bekerja di suatu tempat, saya nggak memikirkan, oh saya akan kerja, tidak. Tapi saya langsung berpacu berapa gajinya, berapa uang masuknya, berapa segalanya, apa fasilitasnya gitu. Ya saya termasuk orang yang fokus karena tujuan saya merantau itu memang untuk cari uang gitu. Saya mempunyai target bahwasanya di dalam otak saya sebelum merantau itu, saya sudah menanamkan di mindset saya harus gini, tahun ini gitu. Tapi yang saya lihat, yang saya sadari, bagaimana semua yang saya rencanakan itu lari semua dan dibuat Tuhan. Saya mengerti belakangan ini bahwasanya sebetulnya bukan itu yang harus Tuhan kasih sama aku gitu. Tapi karena pemberontakan hati Tuhan untuk mengejar dunia ini, sampai yang nggak berkenan pun di mata Tuhan tadi, itu yang saya lakukan ini. Jadi satu tahun saya merantau di sana lancar, baik-baik saja gitu. Tapi setelah setahun atau setahun lebih saya mengalami dunia pekerjaan di sana, saya mengalami kekeringan. Bagaimana Daud tadi haus tentang firman Tuhan, tentang perkataan Tuhan itu. Karena saya sudah tertanam dalam otak saya, sudah oke lah Tuhan, saya merantau sekian tahun, nanti pulang aku memperbaiki hubunganku denganmu. Dalam otak saya sudah tertanam yang sudah jelek gitu tentang Tuhan. Bahwasanya saya mengerti bahwasanya saya diselamatkan itu pun karena anugerah Tuhan itu, bukan karena kekuatan, bukan karena uang saya banyak, bukan gitu. Tapi satu yang menguatkan saya untuk sebelum keluar dari zona pekerjaan saya itu, bagaimana saya sudah terjerumus dalam hal kedunia tadi gitu. Bagaimana otak saya ini hanya memikirkan uang gitu, tanpa siapapun saya peras, siapapun saya tidak gitu. Karena 6 bulan belakangan ini saya minta pindah karena situasi gaji, situasi lembur tidak memadai yang saya terima. Saya ngotot kepada saudara famili atau Pak Tengah itu supaya pindahkan aku ke situ, karena itu banyak uangnya gitu. Itu bagian itu pokoknya ngalir uangnya gitu, tanpa saya tahu itu risikonya apa gitu, apa tanggung jawab yang harus saya terima gitu. Tapi 6 bulan saya jalani pekerjaan itu, saya kering. Banyak yang bilang, kok saya terlalu apa gitu, terlalu mikirkan dunia tadi gitu. Nggak ada lagi sapa-sapa sama siapa pun gitu. Karena otak saya nggak duit-duit gitu. Tapi di sini Tuhan mengingatkan saya di Amsal 16 ayat 8 dan 9, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran
daripada penghasilan banyak tapi tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin satu sisi banyak orang yang merantau gagal dalam masalah ekonomi, tapi satu sisi saya merasa saya kayak merasa kok terlalu jauh sudah tinggalkan jalan Tuhan tadi, karena yang dalam mindset saya uang, tentang pacaran, tentang perempuan gitu. Jadi saya sudah mendengar perkataan ini, iya ya gitu. Kok sejauh ini udah aku gitu, udah aku tinggalkan jalan Tuhan tadi. Bahwasanya saya sadar gitu, bukan kekuatan siapa pun, bukan karena siapa pun saya bisa diangkat Tuhan dari kehidupan lama saya, itu karena anugerah Tuhan gitu. Bukan karena hal dunia yang ada di dunia ini gitu, bukan. Itu karena memang anugerah Tuhan. Jadi ayat ini sangat mendukung saya gitu. Mendengar ini saya menggerutu, saya harus keluar dari zona ini, saya harus keluar dari dunia ini, pekerjaan ini gitu. Sehingga hampir 3,5 bulan saya merenungkan bahwasanya ayat ini yang mengonten saya gitu. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jadi saya banyaknya yang berpenghasilan sedikit tapi hatinya bahagia, hatinya sukacita gitu. Dan 3 bulan itu saya ingat saya berdoa satu sama Tuhan, kalau memang saya harus keluar, tunjukkan jalannya, kasih jalan keluarnya Tuhan gitu. Sehingga saya bisa memberanikan diri untuk harus resign dari tempat itu gitu. Dan banyak sih yang Tuhan ngomong melalui firman-Nya gitu. Sama seperti saya pernah satu hari merenungkan bukan biodata, jalan kehidupan saya gitu. Bagaimana banyak sebetulnya planning yang sudah saya siapkan mulai sejak saya memasuki usia remaja gitu. Tapi saya bayang renung-renungkan kemarin itu kayaknya nggak ada satu pun yang disampaikan Tuhan, apa yang sudah planningkan, apa yang sudah saya siapkan, apa yang harus saya capai gitu. Kayaknya nggak pernah tercapai gitu. Sama kayak Amsal 3 berkata gini, hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saya memikir begini lagi, apa sih yang saya kejar di dunia ini, sehingga kok terlalu saya jengkali Tuhan Yesus tadi yang sudah mengangkat saya dari kehidupan lama saya. Apa sih? Apakah sini jelas dibilang ayat ini, ayat 2 ini panjang umur, lanjut usia serta sejahtera. Mungkin dalam hati saya, mungkin itu cuma yang cari-cari di dunia ini. Tapi kok terlalu khawatir aku, terlalu kejar-kejar dunia ini, sampai lupa aku hari Sabat pun aku lupa, ngabari ke orang tua, ke siapa pun cuek gitu. Saya merasa hidup saya di sana cuek. Karena saya hanya memikirkan kasihkan saya sendiri, bermain game, segala judi apa sudah saya lakukan itu hanya demi mengisi kekosongan hati saya gitu. Tapi kan ayat ini berkata
semua udah bakalan dikasih, asal jangan melupakan ajaran Tuhan gitu. Jadi saya merasa, oh ini sebetulnya harus kejar Tuhan gitu. Bukan hal yang ada di dunia ini gitu. Tapi tambah lagi ada seorang tokoh pernah menulis bahwasanya anak muda itu memang melekat pikirannya kepada uang, karena dia berpikir dengan uang dia bisa mengubah segalanya gitu. Tapi ada seorang tokoh lagi berbicara, uang itu netral, tetapi ketika kita cinta dan tamak akan uang, maka uang itu tidak netral lagi, uang itu merusak. Fix, ini betul dalam hati saya gitu. Karena saya merasakan ketika saya tamak terhadap uang itu, uang itulah yang merusak saya gitu. Uang itulah yang mengarah-arahkan supaya belok dari apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup saya gitu. Ya mungkin bukan suatu penyesalan sih gitu, tapi suatu kerugian bagi saya gitu. Sudah membuang waktu selama bertahun-tahun, hilang dari jalan Tuhan, hilang dari peredaran. Bagaimana Tuhan sudah menentukan apa yang sudah harus saya kerjakan, tapi saya malah memilih kerja untuk dunia ini, bukan kerja untuk Tuhan gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih.